Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis dan perancangan sistem pada usaha toko roti kita. Kami dari kelompok 8, analisis perancangan sistem kelas A2 yang beranggotakan Arif Cahyadi dengan nomor NIM 2010-531-013. Saya sendiri Gerard Hermanuel Purba 2010-533-011 dan Levran Emax dengan nomor BP 2010-532-010. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan, di mana dari latar belakang perusahaan ini terbagi 3 poin, yaitu yang pertama sejarah toko roti kita, di mana sejarah roti kita itu berisi sejarah berdirinya toko roti kita dan juga penjelasan lainnya. Yang kedua, profil perusahaan toko roti kita, menampilkan profil perusahaan. Dan yang ketiga, struktur perusahaan, di mana menampilkan struktur organisasi toko roti kita. Yang pertama, sejarah toko roti kita. Toko roti kita merupakan sebuah pertokoan kecil yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat yang didirikan dengan tujuan untuk memperjualbelikan roti. Toko roti kita beralamat di Jalan Muhammad Hatta, tepatnya di sebelah Ilham Fried Chicken. Toko ini berdiri sejak 1 November 2022. Alasan utama pendirian bisnis ini adalah untuk membantu masyarakat dan mahasiswa sekitar Jalan Muhammad Hatta untuk mencari panganan roti yang murah meriah untuk dikonsumsi. Alasan utama pemilik mendirikan usahanya di sekitar jalan tersebut adalah agar mudah terlihat oleh orang banyak. Jalanan tersebut merupakan jalanan yang sangat strategis di mana hampir setiap hari dilewati oleh mahasiswa dan juga masyarakat lainnya, sehingga ramai dikunjungi oleh setiap orang sehingga dapat dengan mudah dicari. Yang kedua, profil perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan toko roti kita, alamat Jalan Muhammad Hatta, Kota Padang, Sumatera Barat. Bidang usaha yaitu merupakan toko roti dengan nomor telepon 0852 7688 3476. Yang ketiga, struktur perusahaan, di mana struktur organisasi dapat kita lihat pada slide. Pemimpin tertinggi yaitu ada pemilik toko roti kita dengan Andi sebagai manajer. Terdapat 4 pelayan pada toko roti kita yaitu Budi, Caca, Devi, dan Elsa. Yang kedua, sistem implementasi pada sistem informasi akuntansi. Dalam menjalankan usahanya, pemilik toko melakukan proses pemesanan dan pembelian produk kepada supplier via telepon dan menggunakan aplikasi WhatsApp. Dalam pencatatan produk yang dibeli, pemilik menggunakan pencatatan otomatis secara sederhana, yaitu menggunakan Excel, sehingga produk yang dibeli dapat dicatat dengan jelas sumber, kuantitas, harga beli, dan kode produknya. Dalam proses pembayaran dan penjualan, toko roti kita menggunakan metode manual, yaitu dengan cara pembeli datang langsung ke toko, membeli roti, lalu menyerahkan sejumlah uang pada kasir. Kemudian kasir akan mencatat produk yang dibeli beserta kuantitasnya secara manual. Berdasarkan proses pelaksanaan yang terjadi selama ini, sangat dianjurkan kepada toko roti kita untuk menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mempermudah menjalankan usahanya. Aplikasi sistem informasi akuntansi ini dapat digunakan dalam setiap proses berupa pencatatan penjualan produk, pencatatan pembelian produk, hingga pencatatan pendapatan toko roti kita. Untuk selanjutnya, perancangan output akan dijelaskan oleh Levlan. Kepada Levlan dipersilakan. Selanjutnya perencanaan output. Outputnya sendiri terdiri dari output penjualan, output pembelian, dan output penggajian. Pada output penjualan, di kertas yang warna putih merupakan output dari cetaknya, berupa struk. Lalu ada output websitenya, di bawah output cetak. Dan samping ini ada output display, di bawahnya ada output laporan penjualan. Selanjutnya output pembelian. Di kertas yang warna putih di atas merupakan output cetaknya, dan di bawahnya output website, display, dan laporan penjualan.
Yang ketiga ada penggajian. Outputnya masih sama, terdiri dari cetak, website, display, dan laporan. Perancangan proses yang terdiri dari penjualan, pembelian, dan penggajian. Yang pertama ada diagram dari penjualan. Yang pertama kita menginput data penjualan, lalu menyimpan data dan pembayarannya, lalu mencetak nota penjualan, dan yang terakhir mencetak laporan penjualan. Berikutnya diagram dari pembelian. Pertama kita memeriksa jumlah barang, menyimpan data barang yang masuk, lalu memproses pembayaran, dan mencetak laporan pembeliannya. Terakhir itu diagram dari penggajian. Pertama kita mengolah datanya, lalu menghitung gaji karyawan, membayar gaji karyawan, dan terakhir mencetak laporan penggajian. Berikut ini ada kamus data dari sistem penjualan. Sebelah sini ada kamus data dari sistem pembelian. Dan ini yang terakhir kamus data dari sistem penggajian. Selanjutnya perancangan input akan dijelaskan oleh Arif. Baik, selanjutnya perancangan input. Perancangan input terdiri dari yang pertama ada penjualan, yang kedua ada pembelian, yang ketiga ada penggajian. Pertama ada input penjualan, yaitu terdiri dari kode barang, yang kedua ada tanggal faktur, yang ketiga ada nama barang, yang keempat ada satuan, yang kelima ada harga, yang keenam ada kuantitas, yang selanjutnya atau yang terakhir ada total harga. Selanjutnya ada input pembelian, yaitu terdiri dari nomor nota, selanjutnya ada tanggal nota, selanjutnya ada nama barang, selanjutnya ada satuan, harga, kuantitas, dan total harga yang dibeli. Yang ketiga ada input transaksi penggajian yang terdiri dari kode karyawan, nama karyawan, posisi, tanggal penggajian, beserta jumlah gaji yang dibayarkan. Selanjutnya ada input transaksi. Input transaksi ini lebih ke akuntansi pada perusahaan toko roti kita. Sebagaimana yang terdapat pada gambar, terdapat nomor transaksi, selanjutnya ada tanggal transaksi, selanjutnya ada keterangan transaksi, dan di bawahnya itu untuk menginput bagian yang mana di debit dan di kredit. Selanjutnya ada perancangan laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang pertama ada laporan laba rugi. Berikut merupakan laporan yang didapatkan dari hasil transaksi pada toko roti kita. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Berikut juga merupakan hasil dari perubahan modal yang terjadi pada toko roti kita. Selanjutnya yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Berikut merupakan laporan akhir dari posisi keuangan yang terjadi pada toko roti kita. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas ada dari kegiatan operasi, dari kegiatan investasi dan pendanaan. Selanjutnya ada database dengan Microsoft Access yang akan dijelaskan selanjutnya pada aplikasi Microsoft Access. Selanjutnya dijelaskan pada Gerald. Melanjutkan presentasi kami, saya akan menjelaskan tentang tabel-tabel yang ada pada Microsoft Access dalam analisis perancangan dan sistem perusahaan toko roti kita. Yang pertama, ada tabel kode akun seperti yang terlihat pada slide, yaitu ada nama akun kas, persediaan barang dagang, peralatan utang dagang, modal pemilik toko, ada ada penjualan, ada beban pokok penjualan, beban gaji, dan beban sewa. Untuk tabel selanjutnya ada indeks, di mana indeks 0 tidak memiliki keterangan,
Indeks 1 yaitu arus kas dari kegiatan operasi, indeks 2 arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga, indeks 3 yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Tabel selanjutnya yaitu tabel transaksi keuangan, dapat kita lihat pada slide seperti ini. Selanjutnya yaitu tabel keterangan transaksi, seperti yang dapat kita lihat pada slide ini, di mana ada nomor transaksi, tanggal, dan juga keterangan transaksi dari perusahaan toko roti kita. Untuk tabel selanjutnya yaitu ada tabel barang, di mana pada tabel barang ini berisikan informasi kode barang, nama barang, kuantitas, harga beli, harga jual, serta data-data yang terdapat dalam bagian-bagian tabel barang ini dapat kita lihat pada slide yang saya tampilkan. Selanjutnya untuk tabel karyawan, seperti penjelasan sebelumnya, karyawan pada perusahaan toko roti kita ada 5 orang, yaitu Andi, Budi, Caca, Devi, dan Elsa. Di mana dibuat dalam kode karyawan K101, K102, K103, K104, K105. Di mana tabel karyawan dapat kita lihat pada slide berikut. Selanjutnya yaitu tabel penjualan, dapat kita lihat pada slide. Tabel penjualan berisi kode barang, tanggal faktur, nama barang, satuan, harga persatuan, kuantitas, serta total harga, dan semua barang tersebut dapat kita lihat pada tabel ini. Yang terakhir yaitu tabel pembelian, di mana pada tabel pembelian berisi data nomor nota, tanggal nota, nama barang, satuan, harga, kuantitas, serta total harga. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Kepada Arif, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai form atau input. Adapun pada toko roti kita, kami membuat form atau input terdiri dari form input transaksi, form barang, form karyawan, form pembelian, form penjualan, penggajian, jurnal umum, referensi, serta form edit transaksi, dan yang terakhir ada untuk switchboard. Adapun jika kita ingin menambah transaksi, maka kita akan membuka form input transaksi sebagai mana yang kita tampilkan pada layar. Jika kita ingin menambah data baru pada database kita mengklik data baru, sehingga akan muncul nomor transaksi yang baru. Misalnya tanggal 30 November 2022. Transaksinya pemilik toko mengambil sehingga kita akan menginput data debit kredit. Yang pertama ada di debit ada prepaid, selanjutnya indeksnya kita buat 0. Prepaid diambil sebanyak 500.000 oleh pemilik. Selanjutnya pada akun kredit kita akan mendebit kas. Selanjutnya ada indeksnya, karena kas ini berhubungan dengan pendanaan, maka kita buat di indeks 3 sehingga kreditnya juga 500.000. Selanjutnya kita simpan transaksi ini. Maka kita akan melihat pada tabel
tabel transaksi keuangan sebagai berikut. Pada bagian bawah, yaitu pada nomor ID jurnal 67 dan 68. Namun karena kami telah menyiapkan laporan perusahaan kami 1 bulan November, maka kami akan menghapus data ini. Selanjutnya ada database relationship. Berikut merupakan relationship database pada toko roti kita, yang mana indeks akan berhubungan dengan tabel transaksi keuangan dan keterangan transaksi dan kode akun. Apabila kita menambahkan transaksi keuangan, itu akan berhubungan dengan indeks, keterangan transaksi, serta kode akun yang akan kita tentukan pada saat kita menginput data transaksi. Mungkin sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Levran. Pada Levran, dipersilakan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagian report, pertama dari laporan laba rugi. Laporan ini didapat dari total penjualan dikurang dengan total beban. Mana laba dari perusahaan toko roti kita ini sebesar 4.080.000. Ini laporan perubahan modal yang didapat dari modal awal dikurang dengan PV dan ditambah dengan laba. Dan dapat kenaikan modal sebesar 3.080.000 dan modal akhir 53.080.000. Berikutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini dapat dari report total aktiva lancar dan aktiva tetapnya, lalu yang pasifa dari report utang dagang dan modalnya. Didapat total aktiva dan pasifanya sebesar 90.080.000. Selanjutnya laporan arus kas. Berikutnya ada arus kas dari kegiatan operasinya. Dan ini arus kas dari kegiatan pendanaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang switchboard. Switchboard sendiri berguna untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi. Seperti input transaksi, kita klik input transaksi. Lalu ada edit transaksi. Lalu form. Laporan keuangan. Jika kita ingin menutup akses, bisa ditekan tombol keluar. Nah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya uji coba dari Microsoft Access, dan juga sebelumnya kami telah menjelaskan dalam bentuk PowerPoint hasil kerja kelompok kami, maka presentasi dari kelompok 8 analisis perancangan sistem kelas A2 kami akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan juga kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam cara kami berpresentasi. Terima kasih.